Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa keutamaan tentang kota Madinah Al-Munawwarah. Pada kesempatan video kali ini kita ingin sedikit memberikan ilustrasi tentang betapa luar biasa keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh satu kota ini, Madinah Al-Munawwarah. Di antaranya adalah tentu saja yang pertama, karena di Madinah ada terbangun satu masjid yang sangat monumental dan sangat historis yang dibangun oleh Rasulullah SAW, yang hari ini kita namai sebagai, dikenal dengan nama Masjid Nabawi. Ini menjadi utama karena sabda Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat di masjidku ini, maka itu setara dengan nilai sholat di tempat-tempat lain 1000 kali. Artinya butuh sekian panjang waktu untuk dapat sholat yang nilainya sama dengan 1 kali sholat di Madinah ketika kita sholat di tempat-tempat lain. Maknanya bahwa memang Madinah punya keutamaan yang pertama karena ada Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, keutamaan kedua adalah Madinah memiliki satu zona tempat yang kita kenal sebagai Raudhah. Raudhah ini salah satu tempat yang dianggap sangat sakral dan diyakini sesuai dengan sabda Nabi sebagai tempat diijabahnya doa-doa, dan melalui Raudhah juga Nabi menjanjikan surga bagi orang-orang yang beribadah di dalamnya. Sehingga tidak heran kalau kemudian ribuan orang dalam waktu yang tidak pernah berhenti untuk berkunjung ke tempat ini, karena salah satunya Raudhah merupakan taman surga dan menjanjikan surga bagi orang-orang yang ibadah di dalamnya. Kemudian keutamaan lain dari kota Madinah adalah adanya Masjid Quba. Kita tahu dalam sejarah Masjid Quba adalah salah satu masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sebelum kemudian berangkat melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. Jadi dalam proses perjalanan Mekah ke Madinah, hijrah Nabi sempat singgah di kampung Quba dan beliau membangun satu masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Apa keutamaan Masjid Quba? Sesuai dengan sabda dari Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang sholat di dalam Masjid Quba, itu nilainya sama dengan ibadah umrah. Jadi begitu banyak sebenarnya tempat-tempat yang secara ritual, secara spiritual dianggap memberikan kebaikan dan nilai dalam beribadah. Itulah sebabnya Madinah merupakan salah satu kota yang sangat terkenal, sekaligus juga sebagai kota yang memiliki keutamaan. Dari segi ekonomi misalnya, kalau kita lihat di sekitar kota Madinah, terutama khususnya di sekitar pelataran Masjid Nabawi, itu berdiri hotel-hotel dan mal-mal yang tentu saja menjadi pusat kegiatan bisnis. Bagaimana bisnis-bisnis di sekitar wilayah kota Madinah, khususnya yang ada di pelataran Masjid Nabawi, berkembang begitu pesat. Hotel-hotel mewah, kemudian bisnis tingkat kelas tinggi yang luar biasa ini, artinya bahwa memang Madinah memiliki tingkat keberkahan secara ekonomi. Dan inilah salah satu doa yang diucapkan Rasulullah dalam salah satu doanya, ya Allah, jadikan kota Madinah ini memiliki keberkahan 2 kali dari keberkahan kota Mekah. Jadi secara eksplisit memang Nabi sudah menyampaikan doa itu, sehingga bisa kita lihat Madinah menjadi salah satu pusat bisnis dan pusat perdagangan yang juga sangat luar biasa, memberikan kehidupan bagi masyarakat di tempat ini. Kemudian juga yang bisa kita lihat, ternyata juga Madinah memiliki beberapa tempat-tempat lain seperti Jabal Uhud. Tidak jauh dari Masjid Nabawi kita akan melihat bagaimana Jabal Uhud merupakan momentum atau merupakan monumental yang sangat historis, dan secara agama dijelaskan dalam satu hadis Nabi. Bahkan satu riwayat mengatakan gunung-gunung Uhud yang kemudian terbentang begitu luas ini akan menjadi bagian dari gunung yang akan ditempatkan di dalam surga. Itu keyakinan yang
tentu saja kita yakini dari penjelasan-penjelasan agama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itulah beberapa keutamaan dari kota Madinah Al-Munawwarah. Yang pasti tentu saja terakhir keutamaannya, Madinah sekali lagi menjadi salah satu kota yang merupakan terapi psikologis bagi hati yang galau, hati yang sedih, depresi. Datanglah ke Madinah karena Madinah menawarkan dan mengobati dahaga spiritual. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.